Kehidupan di kaldera Ijen. Di Jawa Timur, ribuan penduduk menjadikan kaldera Gunung Ijen sebagai rumah mereka, bertahan hidup di tanah vulkanik yang penuh tantangan namun menjanjikan. Pemukiman di kaldera ini bermula sejak era kolonial Belanda, ketika perkebunan kopi dan karet mulai dikembangkan memanfaatkan kesuburan tanah vulkanik yang luar biasa. Generasi demi generasi telah tinggal di sini, membangun kehidupan di bawah bayang-bayang gunung berapi aktif, mengembangkan kearifan lokal yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan lingkungan yang unik. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat kaldera, dengan kopi Arabica dan Robusta sebagai komoditas unggulan yang memiliki cita rasa khas berkat tanah vulkanik tempat mereka tumbuh. Para petani dengan tekun mengolah lahan, menanam sayuran dan berbagai tanaman pangan lainnya, memanfaatkan kesuburan yang dihasilkan dari material vulkanik yang telah mengendap selama bertahun-tahun. Selain bertani, sebagian penduduk bekerja sebagai penambang belerang tradisional, sebuah profesi berisiko tinggi yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya lokal. Para penyuling ini mengangkut hingga 90 kg belerang per trip menggunakan keranjang bambu sederhana, menuruni dan mendaki tebing curam dengan beban berat di pundak mereka. Pariwisata berkembang pesat dalam dekade terakhir, dengan fenomena Blue Fire dan Danau Asam yang memikat wisatawan domestik dan mancanegara, membuka peluang ekonomi baru bagi penduduk lokal. Masyarakat kaldera memiliki tradisi dan ritual khusus terkait gunung, termasuk upacara selamatan dan persembahan sesaji untuk penunggu gunung yang mereka percayai menjaga keseimbangan alam. Kearifan lokal tercermin dalam sistem peringatan dini tradisional dan pengetahuan mendalam tentang tanda-tanda alam sebelum aktivitas vulkanik meningkat, pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun kehidupan di kaldera tidak tanpa tantangan. Emisi gas belerang dari kawah secara rutin menyebabkan masalah pernapasan, iritasi mata, dan kerusakan gigi pada penduduk, terutama para penambang. Hujan asam akibat reaksi gas vulkanik dengan air hujan merusak tanaman dan infrastruktur, serta mengkontaminasi sumber air yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari. Desa-desa di kaldera umumnya memiliki infrastruktur terbatas, dengan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Meski demikian, masyarakat telah mengembangkan strategi adaptasi seperti sistem rotasi tanaman yang disesuaikan dengan kondisi tanah dan pola cuaca vulkanik yang tidak selalu bisa diprediksi. Pemerintah dan berbagai LSM telah membantu dengan program pemantauan kualitas udara, pemeriksaan kesehatan rutin, dan pelatihan evakuasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Beberapa desa telah membangun shelter darurat dan menyiapkan rute evakuasi. Langkah penting untuk meminimalkan risiko jika sewaktu-waktu aktivitas vulkanik meningkat ke level berbahaya. Meski hidup dengan risiko yang selalu mengintai, penduduk kaldera umumnya memilih tetap tinggal karena ikatan budaya yang kuat, sejarah keluarga, dan ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam kawasan ini. Keseimbangan rapuh antara bahaya dan berkah vulkanik telah membentuk identitas unik masyarakat kaldera Ijen, menciptakan budaya ketahanan yang dibangun dari pengalaman hidup berdampingan dengan kekuatan alam. Tradisi, inovasi, dan adaptasi terus berjalan seiring, memungkinkan kehidupan berkelanjutan di tempat yang bagi sebagian orang mungkin tampak mustahil untuk dihuni. Kisah masyarakat kaldera Ijen adalah kesaksian tentang ketangguhan manusia, kemampuan beradaptasi, dan hubungan kompleks antara komunitas dan lingkungan vulkanik yang mereka sebut rumah.